semua petani kopi ingin memiliki perkebunan kopi yang bagus, yang kerawat, buahnya lebat, hasilnya pun banyak. Tapi tidak semua petani bisa memiliki hal seperti itu. Hanya petani tertentu dan yang memiliki keberanian, memiliki modal. Dia bisa merawat kebun kopi seperti ini, kebun bagus, kerawat sejak awal. Karena namanya petani itu dia harus memiliki ketekatan, keuletan, ketelitian, dan kesabaran. Yang hasil panen kopi hanya 1 tahun sekali, memerlukan modal yang banyak, yang cukup untuk bisa merawat perkebunan kopi agar berbuah lebat. Ini proses perantingan ini, perawatan ranting. Kalau yang kebun sudah jadi, itu cara perawatannya mudah. Nah ini lagi proses yang agar bisa jadi kan bagus. Nah, seperti ini yang mau melihara yang bagi tunas-tunas raja, sama membuangin tunas-tunas yang menyilang. Nah ini untuk bahan setek. Ini seperti ini dari awal, sejak pembentukan awal ini. Yang susah ini pembentukan dari awal. Kita harus memilih bibit atau etras yang akan dipelihara untuk nyetek. Ini prosesnya lagi pembuangan yang akar-akar ya, yang menyilang, tunas-tunas cacingnya harus sampai bersih biar tidak untuk sarang semut, terbebas dari hama. Kelebihannya petani kopi atau perkebunan kopi ini bisa ditumpang sarikan dengan tanaman kakao. Ini tanaman kakao ini bisa panen setiap minggu. Dan kesulitannya para petani kopi ini kalau sudah menemui batang kopi yang seperti ini dan mau membentuk tunas-tunas raja, ini harus memiliki keberanian yang tinggi. Jadi kalau sudah seperti ini, kebun rusak seperti ini, kita ini harus berani berkorban. 1 tahun tidak memiliki panenan kopi, kita ini harus dibabat habis, harus dibuang habis, tanami ulang atau disulam ulang, dan dirawat sejak nol atau disetek sejak nol. Nah baru kita akan menjadi memilih dan memelihara batang-batangnya sehat dan batang yang normal. Coklat bisa untuk rambatan cabai bait. Pembentukan sejak awal, tengah-tengahnya ini harus dibersihkan karena dia tidak menjadi sarang semut, kan semut semua tuh. Banyak tunas kipas, tunas cacing yang malang melintang, harus dibersihkan. Aku konanu yo canggih wis to. Wis ora kaya sing ngurus iki lho kaya pinter. Oh, ya ini udah direkam yo. Inilah yang petani tulen, petani bagus ini harus rajin, harus dibersihkan semua nih. Semut. Pokoknya semua tunas kipas yang menutupi, tunas-tunas yang menutupi harus bersih. Penampakan dari atas setelah diranting terus kipas. Coklat ini berbuah tapi masih kecil, ini kurang maksimal karena terlalu banyak. Ini ada coklat, ada pepaya. Jadi ini tanaman ini semua ditanam perkebunan ini. Nah ini yang bisa, maksudnya mau dirawat nih, cara merawatnya ini seperti ini nih. Ini yang sulit untuk cara merawatannya agar semua itu buah maksimal. Nah ini coklat ini buah, tapi semuanya ini kurang maksimal karena terlalu rapat.
terbanyak menjadi naungan. Pohon pepaya ya buah, tapi tetap kurang maksimal. Ini contoh kalau masih sayang. Ini seharusnya kan tidak sayang-sayang. Ini udah setekan, ini setekan. Tapi ini masih dipelihara. Ini seharusnya kalau tidak sayang ini harus dibuang. Dia kalau nggak dibuang akan menyerap nutrisi. Ini masih lokal, jenis lokal, sedangkan ini udah setekan, ini udah setekan. Nah, jadi dia semua ini akan rebutan nutrisi. Ini menyerap nutrisi, yang ini menyerap nutrisi, jadi akhirnya kalah. Ini kalah, ini kalah, akhirnya buahnya tidak maksimal. Ditambah lagi dengan ruwetnya jenis ranting-ranting seperti ini, ruwet. Nah, inilah kelemahan atau kekalahan buah kopi tidak buah maksimal. Perkebunan kopi ini masih dibuka sekitar 1 tahun dari belukar dari hutan. Ini tapi ini bekas kopi tua. Nah, ini ditanam sama tumpang sari pepaya. Ini pepaya ini ditumpang sari dengan kopi. Nah, ini kopinya tidak kerawat ini. Kebun ini masih terlalu ruwet. Ini nanti kita akan ranting, akan kita rawat agar bagus. Perbedaannya sangat jauh, sangat mencolok. Bila perkebunan kopi sudah terawat, sudah bagus seperti ini, nih tinggal nerusin aja, tinggal ngerawat aja. Nah, yang tersulit bagi kesulitan para petani ini untuk membentuk dan untuk membuat pohon kopi tumbuh seperti ini, tunasnya raja semua, tunasnya B0 dan raja-raja bagus seperti ini. Ini yang kesulitannya para petani yang dibilang membutuhkan modal besar, modal banyak, ini seperti ini. Karena merawat kebunan kopi agar seperti ini membutuhkan modal yang sangat besar. Nah, tapi kalau sudah seperti ini, setiap tahun itu akan berbuah normal, dia nurun ya tidak banyak dan naik tidak banyak, dia buahnya akan standar. Nah, kalau seperti ini perkebunan yang sangat ruwet, ini masih ruwet, ini masih membutuhkan perawatan ekstra. Kopi ada, coklat ada. Cabai bait ada. Batu unik di tengah perkebunan kopi. Kalau di Seminung masih banyak bebatuan seperti ini di tengah-tengah perkebunan kopi dan perkebunan coklat. Ini pohon kopi ini terlalu ruwet. Ini di dalamnya udah masih buah, tapi ini acak adut, semrawut ini yang namanya perlu untuk dibersihkan, harus dibersihkan. Ini seperti ini. Cabai jamu tumpang sari dengan pohon kopi. Perkebunan kopi ini ditumpang sari dengan cabai jamu dan pohon coklat. Kelebihannya kebun kopi yang ditumpang sari dengan perkebunan kakao, ini kakaonya bisa dipanen seminggu sekali, walaupun kopinya dipanen 1 tahun sekali. Ini walaupun kopi rusak, ini masih bisa menghasilkan kakao. Kakaonya sengaja dipelihara agar pohonnya tinggi-tinggi, karena ini sebagai naungan perkebunan kopi. Kalau yang bagus perkebunan kopi sangat bagus itu naungannya yang bisa menghasilkan, ya seperti kakao ini. Kalau walaupun dipelihara sangat tinggi, pohonnya tinggi-tinggi, ini bisa jadi alternatif sebagai naungan di perkebunan kopi. Selain bisa menghasilkan mingguan atau bulanan,
Ini juga kan bisa sebagai naungan di perkebunan kopi agar tidak terlalu panas. Ini kelebihannya kalau ada naungannya ini bisa dipanen setiap minggu, dan pohon kopinya juga bisa ternaungi di kala kemarau panjang. Ini kalau yang bagus seperti ini. Jadi pohon kopi ini sejak dini, sejak awal penyetekan, tumbuh penyetekan ini harus dipelihara 4 ruas atau 4 ranting. Nah, agar bertumbuh sehat, kedepannya itu akan bagus, akan tumbuh subur, dan akan mudah cara perawatannya, buahnya berbuah maksimal. Lain pohon kakao ya, untuk naungan itu bisa ditanami seperti jambu alpukat atau alpukat. Kalau alpukat ini bisa dipanen dalam 3 bulan sekali.